Selamat datang dan selamat menikmati. Suho mulai menyerang semua monster yang ada di dekatnya. Suho berpikir, dirinya membunuh para monster dengan satu serangan, ia tidak dapat mengukur seberapa kuat dirinya sekarang. Para hunter yang lain pun ikut bertarung. Mereka yang mendapatkan black armor dari Suho menjadi semakin kuat dan dapat melawan balik para monster sekarang. Melihat para hunter baik-baik saja, ia rasa dirinya tidak perlu menolong mereka lagi. Sepertinya shadow item menaikkan status dan membuat para hunter jadi semakin kuat. Skill baru yang Suho dapatkan saat pergantian job, Shadow Creation. Dengan skill itu, membuat Suho dapat menciptakan item. Suho mendapatkan bahan dengan melihat dari informasi pasukan bayangan. Suho dapat membentuk ulang bentuknya dengan membongkar atau memasang kembali sesuai keinginannya. Suho mengekstrak bayangan dari para mayat monster naga dan ia membentuk beberapa item dari bayangan mereka. Suho menyadari kalau setiap item yang dirinya ciptakan mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Saat ia berpikir kalau semua itemnya akan menjadi kualitas rare, ternyata beberapa itemnya hanya kualitas rendah. Sepertinya kualitas itemnya sesuai dengan kualitas bahan bayangan yang ia punya. Saat jobnya berubah, Suho akhirnya dapat menyimpan bayangan. Skill Shadow Item Contract, Suho dapat menciptakan item yang levelnya dapat dinaikkan, tapi hanya berlaku untuk bayangan kualitas hero saja. Saat gerombolan monster akan menyerang Suho, tiba-tiba Park Dojin muncul. Perhatian para monster teralihkan kepada Dojin. Dojin menggunakan skill Amplify dan menghabisi semua monster dalam sekejap. Semua hunter dan Suho yang melihatnya kagum akan kehebatan Dojin. Inilah pertama kali bagi Suho bertemu dengan Dojin secara langsung. Saat melihat Suho di berita, Jinho dan Pak Wu merasa lega karena ternyata Suho baik-baik saja. Pak Choi menelpon Pak Wu dan berkata, apakah Pak Wu melihat siaran langsung? Hunter bermasker hitam, Sung Suho sudah muncul. Ternyata itu adalah telepon 3 arah, dan Lim Tae-gyu yang mendengar percakapan itu langsung bergegas menuju tempat Suho. Lim Tae-gyu mengatakan, dirinya akan menelpon Dojin dan meminta Dojin untuk menangkap dan menahan Suho. Pak Wu mengatakan, kita tidak dapat menggunakan kekerasan. Tidak ada bukti kalau Suho adalah seorang kriminal. Lim Tae-gyu mengatakan, kalau begitu, mengapa Suho menyembunyikan mukanya? Dirinya tahu kalau Suho seorang kriminal yang terhubung dengan Stardust. Dan juga, Suho membunuh Lee Min-sung. Pak Choi mengatakan, dirinya pikir kalau Suho bukan orang jahat, tapi ia setuju kalau kita harus membawa Suho ke asosiasi Hunter. Selama penyelidikan, Suho ternyata keponakan dari Yu Jinho, seseorang yang dekat dengan ketua asosiasi Hunter. Dirinya membantu asosiasi Hunter karena ia pikir ketua asosiasi adalah orang yang benar. Ia harap Pak Wu dapat membuat keputusan yang bijak. Saat Tae-gyu menelpon Dojin, Dojin memberitahu kalau Suho berada di hadapannya. Dojin mengatakan, Hunter Sung Suho. Ketua Guild Reaper meminta dirinya untuk membawa Suho ke asosiasi Hunter. Melihat Suho yang muncul di depan umum, sepertinya Suho masih belum paham. Suho ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan wakil ketua Guild Reaper, Lee Min-sung, dan dituduh sebagai dalang distribusi Stardust. Dirinya pikir, akan lebih baik Suho ikut dengannya tanpa melawan. Para hunter lain mencoba untuk membela Suho karena sudah menolong mereka. Suho mengatakan dirinya akan baik-baik saja. Terima kasih atas pembelaan kalian, ia akan pergi sendiri. Dirinya memang berencana untuk pergi ke asosiasi Hunter. Hunter yang lain merasa Suho sangat baik, sudah memberi mereka item, tapi Suho mengambil kembali bayangan miliknya. Saat melihat Suho, Dojin berpikir aura Suho terlihat sangat berbeda sekarang. Apa yang terjadi dengan Suho baru-baru ini, sehingga Suho menjadi sekuat itu? Kemungkinan Star Fragment akan bekerja pada Suho, semakin mengecil. Ia perlu merubah Star Fragment agar dapat mengubah Hunter Rank S menjadi pengikutnya. Apakah dirinya perlu berada di dekat Suho sampai saat itu tiba? Tiba-tiba muncul peringatan. Ternyata penjara di Jisan, tempat menahan para Awaken, telah terjadi pelarian besar-besaran. Sepertinya para tahanan menggunakan doping ilegal yang terlarang, Stardust. Mendengar kata Stardust, Suho langsung berhenti berjalan. Suho mengatakan, kita harus menghentikan para tahanan yang kabur.
Jika para tahanan menggunakan Stardust, para hunter tidak akan mampu menghentikan mereka. Dojin mengatakan, bila Suho tidak pergi ke asosiasi sekarang akan menjadi masalah. Tapi Suho tetap bersikeras akan pergi, walaupun itu akan menjadi masalah bagi dirinya. Melihat keputusan Suho yang tidak akan goyah, Dojin berkata, kalau begitu anggap saja dirinya sudah berusaha semampunya menghentikan Suho, tapi dirinya gagal. Suho berterima kasih kepada Dojin dan berjanji akan pergi ke asosiasi hunter setelahnya. Lalu Suho pergi meninggalkan Dojin. Dojin mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya melihat seberapa kuat Suho sekarang. Di penjara Jisan, terlihat banyak korban jiwa dari berbagai pihak dan alarm peringatan berkumandang memenuhi tempat itu. Seorang napi mengatakan, manusia sungguh kejam, mereka menaruh kristal mana di leher untuk membunuh kita. Tidakkah kalian setuju, teman-teman? Kita baru saja mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan kekuatan yang kita dapatkan setelah bencana. Tapi asosiasi hunter mencap kita sebagai kriminal dan mengurung kita di sini. Dirinya akan membalaskan dendam kepada asosiasi hunter sekarang. Ada lebih dari ratusan awaken di sini. Lepaskan dendam kalian yang terpendam. Mari tunjukkan akibat dari kemarahan kita. Ini adalah dungeon break. Identitas dari napi yang baru saja berbicara adalah Hwang Dong-suk, kakak dari Hwang Dong-so, seorang hunter rank S. Pengumuman bergema di seluruh kota. Telah terjadi pelarian besar-besaran di penjara Jisan. Para penduduk yang tinggal dekat penjara ikuti instruksi para hunter dan segera evakuasi. Di dalam sebuah rumah kosong, terlihat para tahanan melubangi pintu dan masuk ke dalam. Sepertinya penghuni rumah itu sudah pergi karena mendengar peringatan. Salah satu tahanan berkata, apakah kita benar-benar akan melawan asosiasi hunter? Mereka mempunyai hunter rank S dan rank A di asosiasi. Tahanan yang lain mengatakan, bila kita menguasai kota dan menahan Sandera, apa yang dapat rank S lakukan kepada kita? Kita juga mempunyai Star Fragment yang Dong-suk berikan untuk kita. Apa yang kamu pikirkan bila asosiasi hunter menetapkan benda ini ilegal? Itu karena mereka takut jika semua orang menjadi kuat dan asosiasi kehilangan kekuasaan. Kita juga memiliki rank S di pihak kita. Saat tahanan yang lain menemukan minuman keras yang mahal, mereka semua segera mengambilnya. Sedangkan di dalam lemari, ada seorang anak kecil. Saat anak kecil itu sedang mengirim pesan, seorang tahanan menemukannya. Dong-suk menikmati pemandangan kota yang hancur terbakar dan para tahanan yang bertarung melawan para hunter. Dong-suk mengatakan, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Bahkan tahanan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan karena menuruti perkataannya. Kang Tae-shik mendekati Dong-suk dan berkata, para tahanan sedang mengulur waktu, mari kita pergi sekarang. Dong-suk mengatakan, Tae-shik hanya seorang bawahan adiknya, jadi jangan memerintah dirinya. Tae-shik mengatakan dirinya tidak bekerja untuk Dong-so, ia hanya menuruti permintaannya. Dong-so meminta agar dirinya membawa Dong-suk ke luar negeri. Dong-suk mencengkram kerah Tae-shik dan berkata, apakah Tae-shik memandang rendah dirinya? Hanya karena ia awakanet rank rendah. Tae-shik berpikir, berani sekali Dong-suk berlagak kuat. Dong-suk hanya seorang pengecut yang tidak berani menggunakan Star Fragment karena dia takut akan efek sampingnya. Apakah dirinya bunuh saja si Dong-suk ini? Tae-shik teringat akan perkataan Hwang Dong-so. Dirinya tidak tertarik untuk melawan asosiasi hunter. Itu hanya alasan untuk membuat para tahanan menyebabkan kekacauan. Saat kekacauan terjadi, bawa Dong-suk kepada dirinya dan permintaannya akan berakhir. Tae-shik tahu apa akibatnya bila ini gagal, bukan? Tae-shik merasa dirinya tidak dapat membuat seorang rank S menjadi musuhnya. Tae-shik mengatakan, ia akan menuruti apa yang Dong-suk inginkan. Di atas gedung asosiasi hunter, Pak Choi bersama dengan Pak Woo sedang bersiap untuk pergi ke Jisan. Pak Choi berkata, ini pertama kalinya sejak bencana hebat, dirinya bertarung bersama dengan ketua asosiasi. Pak Woo mengatakan, dirinya tidak dapat tinggal diam melihat para penduduk menderita. Pak Choi bertanya, apa yang terjadi dengan pengekang leher yang para tahanan pakai? Pak Woo mengatakan, pusat kontrol penjara dihancurkan oleh seseorang. Beberapa afiliasi asosiasi juga diserang secara misterius, dan beberapa di antaranya dalam kondisi mengenaskan. Pak Choi mengatakan, kontrol penjara yang dijaga oleh rank A dihancurkan,
dan para tahanan menggunakan Stardust. Sepertinya ada seseorang yang kuat ikut campur di dalamnya. Lim Taegyu berkata, jadi ada dalang di balik kejadian itu. Suho tidak merespon panggilan dari asosiasi. Suho meninggalkan pesan kalau dia akan pergi ke penjara di Jisan. Jika seseorang terlibat dalam distribusi ilegal Stardust, pergi ke tempat di mana para penjahat menggunakan Star Fragment, penjelasan lebih lanjut sudah tidak lagi diperlukan. Suho mungkin akan muncul sebagai hunter bermasker, yang sebelumnya membunuh Lee Min-sung untuk menutupi keterlibatannya dalam distribusi Stardust. Dan juga Suho terdaftar sebagai false ranker dengan menyembunyikan kemampuan aslinya, maka Suho adalah penjahat yang berbahaya. Itu adalah penilaiannya, dan dirinya berniat untuk bergabung dalam misi ini. Pak Choi mengatakan, setelah Suho menghilang tanpa jejak, tiba-tiba saja muncul kembali, menolak panggilan asosiasi dan bergegas pergi ke Jisan. Walaupun Suho menyembunyikan rank aslinya, kali ini semuanya jadi tidak masuk akal. Suho tidak dapat diprediksi, jadi kita harus bergerak dengan asumsi kalau Suho adalah penjahat. Dojin berpikir, dengan tubuhnya yang sekarang, tidak mungkin baginya untuk menghadapi para rank S. Apakah Suho tidak mengantisipasi kalau ini akan terjadi? Dengan asosiasi melarang Stardust, dirinya pikir akan sulit mendistribusikannya. Tapi para tahanan dengan senang hati menerima Star Fragment beserta efek sampingnya. Dengan begitu, dirinya akan memperhatikan situasinya dari jauh. Dirinya akan menunggu sampai Suho datang. Suho bergerak secepat mungkin untuk sampai di Jisan. Ia pikir dirinya akan sampai dengan cepat bila menggunakan Beast Possession. Dirinya berharap Grey dapat bertahan sebentar lagi. Saat Suho mendekati kota, ia mendengar banyak tangisan dari orang-orang yang sekarat. Sepertinya pendengarannya meningkat karena bond skill. Kerusakannya akan semakin parah seiring waktu berlalu. Dirinya tidak boleh ragu-ragu. Suho melihat beberapa tahanan sedang membunuh orang-orang. Suho mengirim Grey kembali dan langsung menyerang salah satu tahanan. Suho mengatakan, jika kalian kabur dari penjara, seharusnya terus lari saja. Mengapa kalian menyebabkan kekacauan dan melukai orang-orang? Dirinya tidak punya banyak waktu, jadi ia akan mengatakan sekali saja. Kalian semua mempunyai dua pilihan, terima serangannya sampai pingsan, atau melawan dan mati. Sung Suho semasa kecil sedang bersama Sung Ilwan kakeknya. Suho bertanya, mengapa kakeknya memiliki banyak bekas luka? Sung Ilwan mengatakan, semua luka ini adalah tanda peringatan. Luka ini ia dapatkan saat menyelamatkan anak kecil dari gedung yang terbakar. Lalu yang ini, ia dapatkan saat menghentikan orang mabuk berbuat onar. Dan seterusnya. Suho mengatakan, mengapa kakeknya berbuat sejauh itu sampai terluka, hanya untuk menyelamatkan orang lain. Sung Ilwan mengatakan, bukan dirinya tidak takut untuk terluka, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari yang ia pikirkan. Saat para tahanan melihat Suho, mereka sadar tidak dapat melihat pergerakan Suho yang begitu cepat. Mereka menganggap Suho adalah ranker tingkat tinggi, tapi para tahanan mulai mengkonsumsi Star Fragment. Para tahanan yang dipenuhi kekuatan merasa kalau mereka yang sekarang dapat melawan Hunter rank A atau rank S sekalipun. Suho mengatakan, sepertinya kalian semua tidak ada yang mau menyerahkan diri. Tiba-tiba muncul Lee Min-sung di alam bawah sadar Suho. Lee Min-sung mengatakan, melihat mereka semua menggunakan Star Fragment, itu berarti mereka semua akan melawan. Apakah Suho akan ragu-ragu lagi saat orang-orang tak berdosa meninggal di tangan mereka? Semestinya dirinya tak berharap kepada seseorang yang membosankan seperti Suho untuk membunuh seseorang. Apa gunanya pergantian kelas yang Suho dapatkan? Suho sepertinya masih bocah. Maka sini dan coba lagi. Buat lobang di tubuh mereka. Sama seperti Suho membunuh dirinya. Cepat, tunjukkan kepada dirinya. Suho menginjak mati tahanan yang berada di bawah kakinya. Tahanan yang lain berusaha menyerang Suho, tapi dengan cepat, Suho menghabisi salah satu tahanan lagi. Saat melihat itu, tahanan yang lain merasa tetap tidak dapat melihat pergerakan Suho, walaupun mereka semua sudah menggunakan Star Fragment. Suho memukul tahanan itu sampai mati terpental ke tembok. Dan saat dua tahanan lain menyerang dari belakang, Suho mengeluarkan tombak bayangan dan membunuh keduanya. Lee Min-sung mengatakan, Suho banyak berubah dalam waktu yang sesingkat ini. Sebenarnya, Suho bisa saja melumpuhkan mereka semua,
apakah akan baik-baik saja bila Suho membunuh mereka semua seperti ini? Bagaimana mungkin Suho dapat menyebut diri sendiri sebagai hunter saat Suho tidak dapat membedakan mana yang manusia atau monster? Sepertinya Suho sudah menjadi monster juga sekarang. Suho mengatakan, "Beru, makan para tahanan dan baca ingatan mereka." Dirinya ingin tahu siapa pemimpin mereka. Mengapa para tahanan menyerang warga sipil dan tidak melarikan diri saja? Beru mengatakan, dirinya mengerti akan keinginan Suho untuk menyelamatkan orang-orang, tapi apakah akan baik-baik saja bila Suho terus beraksi tanpa menyembunyikan identitas? Suho mengatakan, kebenaran akan terungkap kalau dirinya datang ke sini hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi saat dirinya berpikir tentang itu, ia mulai merasa kesal. Saat ini, semestinya semuanya bersiap untuk menghadapi utusan Itarim. Jika masalah di antara para hunter terus muncul, lama-kelamaan akan semakin menyusahkan. Di dalam keadaan seperti ini, kita hanya akan menjadi beban untuk ayahnya. Jadi, dirinya tidak akan bersembunyi lagi, dan ia akan maju untuk menyatukan semuanya. Pewaris monark yang lain, para hunter, para penjahat, item, dan monster. Dirinya akan mengumpulkan semua kekuatan di dunia yang digunakan untuk melawan Itarim. Dengan kekuatannya sendiri, apapun yang terjadi. Beru mengatakan, apakah Suho akan membuat semua yang ada di dunia ini tunduk kepadanya? Suho mengatakan, yang dirinya maksud adalah sekutu. Untuk mewujudkan hal itu, pertama-tama dirinya akan membersihkan para tahanan dahulu dan akan menghadapi mereka yang bersembunyi di dalam kota. Ia akan melawan mereka dengan jumlah. Dirinya tidak akan ragu-ragu lagi. Arise! Terlihat sebuah mobil sedang melintas di kota. Para tahanan menyerang mobil itu dan menghancurkannya. Tahanan itu mengatakan, sepertinya mereka tidak mendengar tentang situasi di dalam kota. Baek Yeonhu mengatakan, sepertinya ia tidak dapat meminta ganti rugi karena melawan para anjing kampung itu. Pak Baek melemparkan pintu mobil dan hampir mengenai tahanan itu. Pak Baek keluar bersama dengan Baek Miho, anaknya. Baek Miho mengatakan, untungnya ini terjadi saat kita ada di sini. Pak Baek mengatakan, bila kita terlambat, ibumu akan memarahi dirinya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Pak Baek mengatakan, berapa banyak tahanan yang diberitakan melarikan diri? Miho mengatakan, yang ia dengan sekitar 500-an. Pak Baek mengatakan, kita mungkin akan dimarahi oleh ibumu karena telat datang ke acara keluarga. Miho mengatakan, ketua asosiasi hunter juga datang untuk membantu bersama dengan 3 hunter rank S. Mereka akan sampai dalam 10 menit. Dan juga ada laporan kalau Sung Suho menjadi tersangka utama dalam distribusi Star Powder, mungkin akan muncul di sini. Pak Baek mengatakan, kalau begitu, keselamatan orang banyak akan menjadi prioritas utama. Mari kita mulai menyelamatkan warga sipil. Pak Baek yang melihat pasukan bayangan di atas gedung bertanya kepada Miho, apakah ada berita kalau ada dungeon break di dekat sini? Miho mengkonfirmasi kalau dirinya tidak mendengar berita apapun tentang dungeon break. Para tahanan menyerang sepasang hunter dan membunuh hunter yang bernama Yang Hun. Saat tahanan akan membunuh hunter Mina, Suho membangkitkan Yang Hun, dan tubuh Yang Hun menahan serangan tahanan itu. Pedang tahanan itu tersangkut dan tidak dapat lepas. Suho mengatakan, melihat Yang Hun merespon akan panggilannya, Yong Hun pasti ingin melindungi hunter Mina. Dirinya akan memberikan Yong Hun kekuatan, jadi lindungi orang yang disayangi di saat terakhir. Suho memberikan Yang Hun armor dan senjata bayangan. Yong Hun langsung menggila menyerang para tahanan itu. Setelah para tahanan mati di tangan Yang Hun, Suho mengekstrak semua mayat para tahanan dan memerintahkan mereka untuk mencari para tahanan lain yang melarikan diri. Beru mengatakan, seperti yang Suho rencanakan, jumlah pasukan bayangan bertambah dengan cepat. Suho mengatakan, bila terus seperti ini, kita akan dapat menyingkirkan semua tahanan yang ada di dalam kota. Beru mengatakan, inilah kehebatan dari Shadow Authority, yang Shadow Monarch miliki. Akhirnya Suho mengakui kekuatan itu. Suho mengatakan, dirinya setuju dengan apa yang dikatakan Beru. Awalnya ia pikir tidak akan berguna, tapi ini sangat menakjubkan. Beru menanyakan, apakah Suho akan membiarkan bayangan itu? Suho menjawab,
Karena bayangan itu akan menghilang dalam sehari, ia akan membiarkan mereka berdua mengucapkan perpisahan. Tiba-tiba Suho merasakan sesuatu. Sepertinya pasukan bayangannya dikalahkan dengan cepat. Ia berharap dapat menemukan dalang dari semua ini. Di tempat lain, terlihat Kang Tae-shik sedang melawan pasukan bayangan. Dong-suk mengatakan dirinya tidak pernah mendengar monster semacam itu. Kalahkan mereka dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini. Tae-shik mengatakan, jangan banyak menggerutu. Setelah dirinya mengkonsumsi Star Fragment, ia menjadi lebih kuat. Jadi dirinya tidak mungkin kalah melawan monster rank B atau C. Tiba-tiba, semua pasukan bayangan berlutut. Muncul Suho bersama dengan Biru. Biru mengatakan, sepertinya kita mendapatkan jackpot. Suho mengatakan, kalau begitu, bajingan itu pasti dalang dari semua kerusuhan ini. Hwang Dong-suk, dirinya punya pertanyaan. Apakah Dong-suk tahu utusan Itarim sama seperti Min-suk? Sambil memberi aba-aba kepada Tae-shik, Dong-suk berkata, jika Suho ingin berbicara, jaga jaraknya. Utusan Itarim yang Suho bicarakan, dirinya tahu tentang mereka. Saat melihat tanda dari Dong-suk, Tae-shik menyadari itu hitungan mundur untuk menyerang. Mereka menyadari kalau hunter tipe summoner mempunyai tubuh yang lemah. Mereka tidak berdaya saat jauh dari pasukannya. Tae-shik langsung menyerang, tapi Suho dengan cepat sudah berada di depan Dong-suk. Suho mengatakan, sepertinya Dong-suk tidak ada hubungan sama sekali dengan Itarim. Lalu, bagaimana Dong-suk bisa mendapatkan Star Fragment? Mengapa Dong-suk menyerang kota? Dong-suk mengatakan, jika Suho melukai dirinya, adiknya Dong-so tidak akan melepaskan Suho. Suho langsung mencengkeram keras bahu Dong-suk dan berkata, dirinya tidak peduli walaupun adik Dong-suk seorang hunter rank S. Jadi jawab saja pertanyaannya. Dong-suk mengatakan, adiknya yang mendapatkan Star Fragment. Dirinya tidak tahu menahu tentang itu, dan dirinya tidak punya alasan khusus untuk menyerang kota. Ia hanya merasa menyenangkan, melihat para tahanan mengikuti perintahnya. Dong-suk memerintahkan Tae-shik untuk menolongnya. Tapi Tae-shik tahu kalau Suho sangat berbahaya, dan ia berencana akan melarikan diri saja. Dirinya tidak peduli lagi, walaupun harus meninggalkan Dong-suk. Tiba-tiba, Dojin mengaktifkan Star Fragment yang sudah dimakan oleh Tae-shik. Dojin berpikir, sebelum para rank S tiba, ia ingin melihat kemampuan Suho. Dojin memerintahkan Tae-shik untuk menyerang Suho. Suho menghindar, dan serangan Tae-shik mengenai Dong-suk. Dong-suk pun mati, dan Tae-shik mengaktifkan skill kamuflasenya. Beru memberitahu Suho, kalau dirinya merasakan energi utusan Itarim. Suho mengatakan, sepertinya mereka mengambil alih lagi tubuh yang sudah mengkonsumsi Star Fragment. Baiklah, lagian dirinya juga ingin berbicara dengannya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.